Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan formasi atau jabatan yang dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya bahwa saat ini masing-masing instansi baik pusat ataupun daerah sudah mulai mengumumkan terkait dengan formasi yang dibuka pada pelaksanaan P3K atau seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Kenapa saya bahas Kementerian Kesehatan? Karena menurut saya formasi yang dibuka oleh Kementerian Kesehatan sangat menarik, yaitu administrator kesehatan. Kenapa menarik? Menurut saya formasi ini jarang sekali dibuka oleh instansi ya, baik itu pusat maupun daerah. Dan ini dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Dan formasi administrator kesehatan ini bisa dilamar oleh berbagai macam kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh para tenaga kesehatan. Dan tentunya ini juga bisa menjadi salah satu pilihan oleh para tenaga kesehatan yang bosan ataupun ingin mencari kehidupan kerja yang baru ya, tidak seperti rutinitas biasanya. Kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah rincian formasi P3K Kementerian Kesehatan tahun 2022. Ada berapa ya? 2, 3, 4, 5 jabatan atau formasi administrator kesehatan ahli pertama yang bisa dilamar oleh berbagai macam lulusan nakes ya, lulusan pendidikan tenaga kesehatan. Jadi yang pertama ada untuk Satuan Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan ya. Ini bisa dilamar oleh sangat banyak tenaga kesehatan ya. Untuk profesinya ada apoteker, bidan, dietitian, dokter gigi, fisioterapis, dan nurse. Jadi bagi para tenaga kesehatan yang sudah bosan dengan rutinitasnya menjalani pekerjaan saat ini sebagai perawat ataupun sebagai apoteker dan ingin mencoba hal baru, pekerjaan baru sebagai administrator kesehatan, bisa mendaftar sebagai P3K di Kementerian Kesehatan di tahun ini ya. Kemudian ada juga untuk Satuan Kerja Direktorat Penyihatan Lingkungan, kemudian ada Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, kemudian ada juga Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Ini bisa dilamar oleh berbagai macam tenaga kesehatan ya. Dan setahu saya untuk formasi administrator kesehatan ini juga tidak memerlukan STR ya. Jadi ada 2 jabatan yang tidak mensyaratkan STR, yaitu administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Jadi bagi para tenaga kesehatan yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan ini, teman-teman bisa mendaftar sebagai administrator kesehatan ahli untuk pengalaman yang baru, bekerja sebagai tenaga kesehatan tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diselesaikan ya. Kemudian selain itu ada juga banyak formasi yang dibuka untuk perawat ya, terutama profesi nurse. Kita coba lihat profesi nurse. Ini perawat ahli pertama dari mulai Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta 23, kemudian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 71. Kemudian ada ini Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta 33. Kemudian ada ini Rumah Sakit Paru Dr. Gunawan Partowidikdo Cisarua Bogor 12. Dan Rumah Sakit Pusat Otak 32. Ini Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung 180. Dan tentunya ini menjadi peluang bagi para teman-teman nurse yang tentunya sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit tersebut ya, untuk bisa menjadi ASN di tahun 2022 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.